Udah deh, nggak usah kita pusingin. Jadilah safety player di 10 malam ini. Mau ganjil, mau genap, sapu bersih jamaah. Insya Allah kita dapat. Karena Allah berfirman, ayyamam ma'dudat. Ramadan hanyalah beberapa hari saja. Al-Baqarah ayat 184. Allah cepatkan Ramadan. Malam ke-20. Dan di hadapan kita ada malam-malam terbaik. Ada finalnya Ramadan. Ada prime time-nya Ramadan. Semua event besar hadirin semakin menjelang hari terakhir semakin seru, semakin menegangkan, semakin membuat adrenalin kita naik. Dan semakin puncak, semakin puncak. Saya mau tanya sama penggemar bola, Piala Dunia itu yang paling seru hari pertama atau hari terakhir jemaah? Masya Allah. Yang bilang cuma 4 orang. Yang lain dari kecil udah jadi remaja masjid antum. Jadi nggak ngerti bola sama sekali. Semakin mendekati hari terakhir semakin seru jemaah. Walaupun pertandingannya semakin sedikit. Ibu-ibu di belakang, saya mau tanya. Kalau di JCC ada Inakraf, hari mana yang paling crowded dan padatnya luar biasa? Ini kajian ikhwan semua. Ibu-ibu nggak ada sama sekali. Ibu-ibu nggak ngerti yang saya bicara. Ibu-ibu orang daerah semua nih. Nggak ada satupun orang Jakarta. Ya Allah, itu kalau hari terakhir macetnya sampai Halim jamaah. Sampai Halim tuh. Ustadz pengalaman korban macetnya event tersebut. Pokoknya kalau udah hari terakhir jangan lewat daerah-daerah sana. Hadirin yang Allah muliakan, itu duniawi. Lalu bagaimana dengan ukhrawi yang bernama Ramadan? Ini adalah puncak dari seluruh perhelatan. Ini adalah detik-detik yang disikapi dengan spesial oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbicara 10 hari terakhir yang baru datang pojok pojok kanan antum masih bisa, jadi kalau nyari tempat tinggal ke pojok sana aja. Dan berbicara 10 hari terakhir, maka kita tidak bisa pisahkan dengan sebuah malam yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Qadar mubarakah dulu. Surat
Ad-Dukhan. Ayat berapa? Ayat 3. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan berkah. Malam yang penuh dengan berkah. Dan kita semua tahu malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Qadar artinya mulia jamaah. Malam terbaik di dunia. Dan berkahnya luar biasa. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia, lebih berkah daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Atau 83 tahunan lebih. Hadirin yang Allah muliakan. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Lalu beliau juga sampaikan sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Malam itu ada di 10 malam di hadapan kita jamaah. Tidak heran jika sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menumpahkan seluruh kemampuan ibadah beliau di 10 malam ini dan menjadikan klimaks segala amal soleh beliau di 10 malam ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan dan menceritakan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi SAW di 10 malam terakhir bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Gak pernah kelihatan. Di waktu-waktu yang lain. Hadirin yang Allah muliakan, begitu dahsyat hadirin. Gak ada kata menunda kalau sudah masuk nanti malam jamaah. Makanya kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu an yuzada minal ibadati fil ashril awakhir min Ramadan. Disunnahkan menambah kuantitas dan kualitas ibadah-ibadah kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan salah satu tujuannya pencarian malam Lailatul Qadar. Hadirin yang Allah muliakan, 10 malam, mulai dari nanti malam. Lalu yang Allah kasih ke kita 1000 bulan. Hadirin,
Kalau Allah perintahkan kita mencari Lailatul Qadar di 1 tahun penuh, 1 tahun penuh, tidak ada yang pantas protes. Dan kita akan dibodoh-bodohin orang yang berakal sehat. Anda disuruh nyari 12 bulan, lalu omsetnya 1000 bulan, lalu Anda protes, nggak ada yang bisa protes. Kalau Allah suruh kita cari di 1 tahun penuh, tapi Allah Al-Muhsin hadirin, sayang sama kita. Allah nggak lakukan itu. Kalau Allah perintahkan kita nyari di 6 bulan full, tidak ada yang boleh protes. Karena Anda nyari 6 bulan, lalu Anda dapat di atas 1000 bulan. Anda mau protes? Diketawain oleh orang yang punya akal sehat, jamaah. Kalau Allah perintahkan kita mencari di 1 bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan, jamaah, full dari awal sampai akhir. Lebih-lebih nggak boleh protes, nggak ada alasan. Anda nyari 1 bulan, Anda dapat 1000 bulan, tapi Allah cuma minta kita cari di 10 malam saja. Lalu Anda nggak ada waktu, lalu kita masih sibuk dengan hiruk pikuk dunia, sibuk banget kita nih hadirin. Nabi kalah sibuk sama kita hadirin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, panglima perang, kepala negara, dai, urusannya umat, memutuskan hubungan beliau dengan dunia sementara selama 10 hari terakhir. Ya Allah. Tapi aku harus kasih makan istri dan anak-anak Pak Ustadz. Emangnya Nabi gak punya istri? Istri antum berapa? Bandingkan dengan istri beliau. Ini masalah prioritas jamaah. Ini masalah prioritas. 10 hari. Lalu khairun min alfi syahr. Makanya jamaah. Dalam hadits riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullaha. Atau faqad hurima khaira kullahu. Barang siapa yang gagal mendapatkan Lailatul Qadar, maka kemungkinan besar dia akan gagal mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang gagal illal mahrum, kecuali para pecundang. Kalau kita gagal di 10 malam ini, maka kemungkinan kita akan gagal di dunia maupun di akhirat. Kalau kita gagal di 10 hari, gimana pasca Ramadan? Allah cuma minta kita cari 10 malam, hadirin. 10 malam, gak lebih. Lalu ya Allah, Allah baik banget sama kita. 10 malamnya bukan di Sya'ban, bukan di Rajab, bukan di Rabiul Tsani, tapi di Ramadan. Bulan di mana syaitan dibelenggu. Dan sebagaimana penjelasan sebagian para ulama seperti Al-Qurtubi atau Al-Imam Ibn Abdul Bar dan lain-lain, bahwa yang dibelenggu adalah maradatul jin, gembong-gembongnya syaitan, jamaah. Syaitan yang kelas berat.
Adapun yang kroco-kroco masih beredar. Artinya, ketika kita gagal mendapatkan Lailatul Qadar di 10 malam ini, kita kalah pada saat berhadapan dengan syaiton-syaiton kelas teri, hadirin. Karena pada bulan ini yang kita hadapi itu tim, bukan tim B-nya syaiton, itu mungkin tim G-nya syaiton. Ibarat antum lawan Barcelona, Messi-nya nggak main jamaah. Ini Messi, Suarez tuh nggak ada yang main tuh hadirin. Terus antum masih kalah 3-0 juga, gimana kalau mereka main hadirin? Kalau ini nggak dapat, gimana pasca Ramadan? Kalau ini gagal, gimana di Syawal? Gimana di Dzulqa'dah? Gimana di Dzulhijjah? Hadirin, kita dikasih 12 bulan. Masa 10 hari aja nggak bisa kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai jadi hamba dunia di 10 hari terakhir di Ramadan. Hadirin, jadi hamba dunia di apa, di atmosfer atau di kondisi duniawi. Ada orang jadi hamba dunia di Paris misalnya atau di Vegas misalnya, itu mungkin orang bilang wajar. Tapi kok bisa jadi hamba dunia di Ramadan, lalu di Indonesia yang mayoritas muslim dan atmosfernya terasa. Kalau ini gagal, gimana pasca Ramadan? Jangan gagal jamaah. Kalau harus terjatuh, jangan terjatuh di lap terakhir, hadirin. Kalau harus terjatuh, jangan terjatuh di lap terakhir. Karena begitu kita jatuh di lap terakhir, semua berakhir. Semua berakhir. Kalau mau melakukan blunder atau harus melakukan blunder, jangan di menit ke 80 sampai 90. Apalagi pas injury time. Karena nggak ada waktu ngejarnya lagi. Dan hadirin yang Allah muliakan, mazhab sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa jatuh di malam genap, walaupun lebih berpeluang di malam ganjil. Kenapa demikian? Karena dalam riwayat Nabi SAW bersabda, taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan 10 malam terakhir bisa genap, bisa ganjil. Adapun riwayat taharrau lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di Ramadan. Dijelaskan sebagian ulama Syafi'iyah dan para ulama yang lain, itu penekanan, bukan pengkhususan. Penekanan, bukan pengkhususan. Karena yang satu umum, satu bagian dari umum tersebut, itu penekanan. Sama seperti orang mengatakan, selamat datang kepada hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dan lalu setelah itu, selamat datang kepada Pak Komisaris. Apakah Pak Komisaris di luar hadirin dan hadirat? Enggak, kalau di luar berarti dia di luar, nggak boleh masuk jamaah. Dia bagian dari hadirin. Tapi kenapa disebutkan penekanan?
Bukan yang hadir cuman dia, yang hadir banyak, tapi dia ditekankan. Itu pandangan sebagian para ulama, artinya jamaah. Udah deh, nggak usah kita pusingin. Jadilah safety player di 10 malam ini. Mau ganjil, mau genap, sapu bersih jamaah. Insya Allah kita dapat. Insya Allah kita dapat. Dan kalau nggak salah itu mazhab Ibnu Umar. Kalau nggak Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Sapu bersih, Anda akan dapat. Dan gak usah ngeribetin pagi hari di 10 akhir ini. Atau bikin rame grup cuman, kayaknya tadi malam nih bro, tadi malam gitu. Mataharinya gak terik. Itu hari kedua satu. Begitu hari kedua tiga, justru materinya hilang. Enggak, tadi malam, tadi malam. Jadi tadi malam terus sudah, semua tadi malam. Bro kayaknya tadi malam, malam 23, itu Lailatul Qadar. Kok bisa? Karena malam 25 gue ada acara. Ya apa hubungannya? Jadi maksa udah, ya Allah. Karena malam 25 dia ada urusan, nggak malam 23 nih, malam 23. Gue yakin. Subhanallah. Hadirin. Udah gak usah pikirin. Memang misteri jamaah, misteri. Dan sengaja Allah buat itu. Sebagaimana dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Agar kita main aman. Bukan nebak-nebak. Apalagi jadiin taruhan. Lu berani taruhan gak sama gua? Malam 25, 25. Gak bisa jamaah. Hadirin yang Allah muliakan. Sapu bersih. Sapu bersih. Hanya 10 malam. Gak lebih dari itu. Kalau kita gagal, kualitas kita benar-benar rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang gagal kecuali pecundang. Lalu apa yang harus kita lakukan demi mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama jamaah sekalian, muliakan 10 malam ini dan sikapi dengan spesial. Dan di antara caranya adalah menyikapi malam-malam ini dengan penampilan kita jamaah. Para ulama klasik terdahulu mensunnahkan agar kita berpenampilan rapi di 10 malam ini. Bahkan sebagian mereka seperti Al-Imam Ibrahim An-Nakhai itu mensunahkan mandi di 10 malam ini. Dan itu juga dilakukan Ayub As-Sikhtiyani. Itu juga pandangan Anas bin Malik. Mandi jamaah, mandi. Yang kebiasaan mandi seminggu sekali, ini 10 malam terakhir. Tiap hari mandi. Mandi. Pakai parfum. Beli parfum antum, pakai. Lalu pakai baju terbaik antum. Pakai perhiasan. Maksudnya kalau laki-laki antum punya jam tangan. Laki-laki kan bukan tas
huruf-huruf kapital itu, bukan kan. Laki-laki itu jam tangan. Antum jam tangan termewah antum berapa harganya? Berapa ratus juta? Pakai nanti malam hadirin, pakai. Itu yang dilakukan Anas bin Malik jamaah. Wala bisa hula, beliau pakai. Yang bisa beliau kenakan. Dan beliau pakai parfum. Nabi kan suka banget pakai parfum jamaah. Thabit al-Bannani, Al-Imam Thabit al-Bannani dan Al-Imam Hamid at-Tawil itu begitu masuk 10 malam terakhir yalbi, yalbasani ahsana thiyabihima, mereka pakai baju terbagus mereka, watatayyaban, mereka pakai parfum. Ingat, pakai parfum. Beli parfum. Dan pakai minyak nyong-nyong. Minyak tawon. Minyak kayu putih. Walaupun mereka nggak bersalah jamaah. Tapi ini nggak cocok. Kecuali kalau antum di malam-malam ini masuk angin. Itu lain perkara. Antum pakai parfum yang bagus. Ini mahal. Hadirin, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Ini malam-malam spesial. Tamim Ad-Dari untuk menyambut 10 malam terakhir, beliau khusus membeli baju seharga 1.000 dirham. Kok gak ada ekspresinya hadirin? Biasa ya 1.000 dirham hadirin. Berapa 1.000 dirham hadirin? Oh, saya baru ngerti. Antum tidak ada ekspresi karena nggak ngerti berapa angkanya. Bukan karena hal ini hal biasa. 1.000 dirham itu di atas 60 juta. 60 juta. Kita tanya ibu-ibu. Satu baju 60 juta. Itu bisa dapat desainer siapa ibu-ibu? Ibu-ibu. Apa? Alhamdulillah. Antum bersyukur punya istri di belakang. Nggak ngerti sama sekali masalah ini. Masya Allah. Ada zuhud-zuhud semua. 60 juta hadirin. 60 juta. Ya Allah. Baju di rumah berapa harganya? Paling mahal, paling mahal. 100, ya Allah. 100 juta. Oh, Masya Allah. Pakai nanti malam. Pakai. 60 juta jamaah. 60 juta. Ternyata pakai batik-batik yang mahal-mahal tuh pakai. Ibu-ibu pakai gamis-gamis yang mahal-mahal tersebut. Yang selama ini bikin shock suami ketika ngelihat tagihan dan uang hasil jeripahnya selama 1 bulan lenyap dalam beberapa jam. Pakai di hari-hari ini. Pakai. Jangan malam 21 daster, 22 daster, 23 daster, 24 daster. Sampai takbiran daster, ya Allah. Daster, ya Allah. Jadi kalau Allah dikasih daster sama kita, Allah tuh. Udah gitu, daster-daster yang vintage begitu, gitu. Yang udah bolong sana, bolong sini. Oh, yang udah dari tahun 70-an, 80-an. Kan daster itu kan semakin lama semakin, iya tuh. Semakin punya daya magnet. Hadir. Ya Allah. Iya. Semakin legend, Masya
kesian. Ya Allah dikasih daster coba. Antum jangan ketawa aja, antum jangan pakai kaos kutang di rumah di malam. Ya Allah kaos kutang, oblong, ya Allah udah robek belakang. Gitu. Terus koyoknya di belakang kelihatan. Anda nyari Lailatul Qadar dengan cara begitu, ya Allah kesian. Tapi begitu ada undangan bisa tuh depan manusia keren, necis, metroseksual, manusia. Tapi di hadapan Robnya nggak bisa begitu. Ustadz apa nggak mau bazir tuh Pak Ustadz 60 juta? Ibnu Umar mengatakan hadirin. Allah ahakku an yutazayyana lah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima Anda daripada manusia. Ini kita selama ini kebiasaan tampil keren depan manusia, tampil cantik depan manusia, tampil tampan depan manusia. Kapan depan Allahnya hadirin? Kapan depan Allahnya? Pakai. Baik yang itikaf atau yang gak itikaf. Jadi yang itikaf tuh, yang dibawa tuh, itu baju-baju yang mahal-mahalnya, itu hadirin. Hilang nanti Pak Ustadz, gitu katanya. Jemurnya bareng terus hilang satu, dua. Ya Allah kesian. Ya laundry lah. Ya. Di sini bisa kasih syarat gitu nggak? Peserta syarat pertama, bawa baju yang terbaik gitu. Jadi itikaf tuh, jadi nggak suasananya tuh nggak beda tipis daripada suasana misalnya di Balai Sudirman, Balai Kartini, Balai Samudra. Jangan masjid kayak balai rakyat. Gimana tuh? Apa adanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada balai-balai rakyat. Tapi kan jelas beda pemandangannya. Itu para sahabat. Ibnu Abbas kalau ngisi kajian itu bajunya jutaan rupiah. Ibnu Abbas. Bajunya jutaan rupiah. Kok mereka hidup mewah? Enggak, mereka pakai itu untuk ibadah, bukan untuk makhluk. Kan yang kasih duit Allah Subhanahu wa taala. Harus tampil keren hadirin. Ya, kalau kita nggak bisa memuliakan dengan penampilan, ini kan paling sederhana sebenarnya. Simpel aja. Lebih berat mana bagi antum? 10 malam ini antum pakai baju termahal antum atau satu malam taraweh baca Al-Baqarah, lebih susah mana? Ya kalau cuma pakai baju Anda nggak bisa, ya gimana taraweh baca Al-Baqarah? Lebih nggak bisa lagi. Cuma pakai aja. Hadirin, ta'zim itu penting. Ta'zim itu pondasi. Makanya kata Al-Imam Az-Zarnuji mengatakan, tidaklah kesuksesan orang-orang sukses itu kecuali diawali oleh ta'zim, memuliakan. Kalau sudah tidak ada pemuliaan, agak berat kita sukses di bidang itu. Atau melihat di dunia paskibraka itu, gimana mereka memperlakukan bendera merah putih. Oh beda. Karantina berbulan-bulan hanya untuk naikin. Itu kan pengakuan. Semua bidang punya itu jamaah. Kalau kita sudah tidak ada pengagungan, gak bisa kita bicara banyak di bidang itu. Kalau gak mengagungkan aja, enggak. Pakai parfum aja hitung-hitungan sama Allah. Wangi hadirin di malam-malam ini itu harus keren. Dan itu praktek para ulama kita dulu, itu kunci sukses mereka jamaah.
Makanya saya sebutkan Ibrahim An-Nakhai, Ayub As-Sikhtiyani, Thabit Al-Bannani, Malik bin Anas, Ayub As-Sikhtiyani, Tamim Ad-Dari, Hamid At-Tawil, nama-nama besar. Muliakan hadirin. Agungkan malam-malam ini. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita daripada makhluk. Selama ini kita tampil rapi untuk makhluk. Malam-malam ini momentumnya tampil keren untuk Rabbul Alamin. Bisa insya Allah ya. Dan pulang nanti, kan kita udah kalau yang itikaf-itikaf yang pulang ke rumah, jangan tidur lagi, kita begadang, langsung pulang mandi gitu loh. Lalu antum-antum pakai batik gitu di rumah. Gitu. Ibu-ibu pakai gamis yang keren. Gitu hadirin. Oh keren hadirin. Itu 10 malam terakhir. Dan kalau nggak punya kemampuan beli baju 60 juta, jangan maksa jemaah. Jangan maksa. Semampu kita aja. Tapi keluarkan hadirin. Yang kedua jemaah, agar kita mendapatkan Lailatul Qadar pada tahun ini. Jaga sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki di malam-malam ini. Sholat 5 waktu harga mati. Dan bagi laki-laki perjuangkan berjamaah. Antum harus perjuangkan khususnya sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu jangan sampai miss. Al-Imam Ar-Ramli. Madzhab apa Al-Imam Ar-Ramli hadirin? Madzhab apa? Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, beliau menyampaikan bahwa pandangan Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim beliau, barang siapa yang mendapatkan atau barang siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dia mendapatkan Lailatul Qadar. Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Apa dalil Imam Asy-Syafi'i? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Man shallal isya'a fi jamaah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka dia akan mendapatkan bonus pahala berupa sholat taraweh setengah malam suntuk. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullahu, maka dia mendapatkan bonus, lagi-lagi bottom line-nya yang dikasih bonus. Di antara bonus sholat subuh berjamaah, sempurnalah sholat taraweh semalam suntuk. Jadi isya bonusnya taraweh setengah malam, dan subuh bonusnya taraweh setengah malam yang kedua. Jika itu digabungkan, maka pahalanya taraweh semalam suntuk non-stop daripada isya sampai detik terakhir sebelum azan subuh. Orang yang mendapatkan atau orang yang mengerjakan sholat taraweh semalam suntuk dipastikan mendapatkan Lailatul Qadar.
Dan beberapa diksi dalam Nihayatul Muhtaj itu asal artinya itu batas minimum lah untuk dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau kita udah di kondisi sangat darurat itu dijaga, nggak boleh miss. Misalnya macet benar-benar menggila di Jakarta, itu kalau Isya cari masjid sholat berjamaah udah. Atau cari orang sholat berjamaah, jangan sholat sendiri jamaah, sholat berjamaah. Itu yang kedua jamaah sekalian. Adapun bagi wanita, wa buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka lebih baik buat mereka. Maka wanita aman dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Baik mereka berjamaah di rumah atau mereka harus sholat sendiri di rumah karena nggak ada teman misalnya, maka mereka akan dapatkan pahala yang serupa insyaallah ta'ala. Lalu berikutnya jamaah, 10 malam ini. 10 malam ini. Pastikan kita sholat tarawih dan tahajud. Pastikan kita sholat tarawih dan tahajud. Atau tahajud mungkin lebih tepatnya. Atau dua-duanya. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah dalam hadis Tirmidzi. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia akan mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Salat semalam suntuk. Dan kalau mau tambah lagi tahajud, silakan, tapi udah bareng imam dulu jamaah. Berjamaah sampai witir. Amankan semalam suntuk tersebut agar mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu kita sudah amankan sholat taraweh bersama imam sampai witir, baru silakan tambah. Dan disunnahkan untuk tambah lagi. Dalam arti, itu yang disukai oleh para ulama kita. Walaupun kita tahu tanpa mengurangi rasa hormat kita, ada sebagian ulama yang mengatakan nggak boleh lebih dari 11. Tapi pandangan mayoritas para ulama, 4 imam mazhab, bahkan sebagian ada menukilkan ijma, boleh lebih dari tersebut. Dan khususnya kalau kita sholat bersama imam yang bacaannya pendek karena melihat kondisi makmum. Panjangkan lagi kita sendiri jamaah. Hadirin yang Allah muliakan. Para ulama dulu tuh sholat tarawihnya luar biasa. Ibnu Abi Mulaikah, beliau mengatakan, kuntu aqumu bin nasi fi syahri Ramadan. Aku mengimami manusia di bulan Ramadan. Fa'aqra'u fi raq'ah alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Lalu aku membaca surat Fatir di 1 rakaat. Surat Fatir itu berapa ayat hadirin? 46 ayat. Berapa halaman? Itu 5,5 halaman. Kurang lebih 5,5 halaman. Dalam 1 kali sholat? Enggak. 1 rakaat. Ma yabluguni anna ahadan yastatkilu dhalik. Dan tidak ada satupun suara yang sampai ke telingaku ada jamaah yang komplain terhadap sholatku. Enggak ada. Ada yang berat banget tuh, enggak ada. Semua seneng. 1 rakaat 5,5 halaman jemaah. 1 rakaat 5,5 halaman.
Hadirin yang Allah muliakan. Abdurrahman bin Hurmuz, beliau mengatakan, Kanal qurra'u yakumuna bi suratil Baqarah fi 8 rakaat. Waktu itu, imam taraweh membaca Al-Baqarah di 8 rakaat selesai. 8 rakaat Al-Baqarah selesai. Berapa juz berarti? 2,5 juz kurang lebih, atau 2 juz lebih. 8 rakaat. Hadirin. Bagaimana respon dari makmum? Kita lanjutkan. Fa'idha qama bihal qurra fi ithnatai asyrata rak'ah. Begitu ada imam yang membaca Al-Baqarah dari awal sampai akhir 12 rakaat, maka makmum akan protes dan mengatakan, innaka mimman yukhaffifu alaina. Ini mah terlalu cepat, wahai imam. Terlalu cepat. Kita minta Al-Baqarah 8 rakaat. Masya Allah, hadirin. 8 rakaat. 12 kecepatan. Khalid bin Durej, jemaah, Khalid bin Durej. Beliau menceritakan bagaimana salat tarawih di Basrah. Kata Khalid bin Durej, imamnya ketika tarawih mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam khatam. 3 malam khatam. 3 malam khatam. Berarti 1 malam berapa juz hadirin? 10. Di mana Jakarta 10 juz? Saya mau tanya. Gimana respon antum kalau antum jadi makmumnya? Hadirin. Tapi tenang dulu. Ternyata si imam sakit, jamaah. Setelah beberapa hari, imamnya sakit. Kalau antum jadi makmum, apa respon antum? Alhamdulillah. Gak berkah tuh imam. Gak punya perasaan. Masa 10 juz 1 kali malam. Akhirnya diganti dengan imam yang kedua, badal. Dan imam yang kedua mengkhatamkan Al-Quran di sholat taraweh 4 malam khatam. 4 malam khatam. 4 malam khatam. Berarti 1 malam berapa juz? 7,5 juzan. Allahu Akbar. Saya mau tanya lagi, kalau antum jadi makmumnya, apa respon antum terhadap imam kedua? Aneh doa aja lagi Pak Ustadz, semoga nih imam kedua sakit lagi. Karena grafiknya kan turun, 10, 7,5, siapa tahu 5, 5, 3, 3, 2, 1. Alhamdulillah balik ke kulhu sama kuliah, udah. Senang deh kita. Ya Allah. Hadirin, kata Khalid bin Durej, makmumnya protes. Innaka mimman yukhaffifu alaina. Apa-apaan nih taraweh, cuman baca 7,5 juz. Kita minta balik lagi 10 juz kayak imam yang pertama. Ini mah bukan taraweh hadirin. Ya Allah, 7,5 juz hadirin. Allahu Akbar. 7,5 juz. Ya Allah. Kita baru imamnya baca An-Naba aja, udah pada bedahem. Padahal sebelum takbiratul ihram masih pada baik-baik semua tuh hadirin. Berubah semuanya tuh, ya Allah. Allahu Akbar.
Seneng. Kenapa demikian? Karena mereka tahu dalil. Hadirin, ingat, kalau antum mau cari Lailatul Qadar, antum harus pegang dua hadis berikut ini. Kata Nabi, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan karena apa? Iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, hadis yang berikutnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua hadis ini Nabi mensyaratkan kalau kita mau mendapatkan Lailatul Qadar, kalau dosa-dosa kita mau diampuni oleh Allah, maka pada saat kita berjuang, pada saat kita mencari, pada saat kita sholat taraweh, qoma Ramadan, taraweh di Ramadan, harus ada ihtisab jamaah. Dan ihtisab sekali lagi dijelaskan Al-Imam Al-Khattabi, dan antum bisa cek di Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Ihtisab artinya mengharapkan ganjaran dari Allah. Mengerjakan dengan senang, gembira. Dan tidak merasa berat dan lama. Itu ihtisab. Tidak ada rasa berat dan lama, senang. Mereka kenapa menikmati? Karena mereka tahu hadisnya. Syaratnya kita harus senang nih. Ya Allah. Jadi jamaah sekalian, apabila ada di antara kita pada saat sholat taraweh di 10 malam terakhir masuk ke sebuah masjid, lalu begitu imamnya waladhdallin amin, terus imamnya baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, terus dia bilang tamat riwayat gue nih, gue salah masuk masjid. Kalau sampai kalimat itu yang diucapkan, gak dapat Lailatul Qadar, hadirin. Gue salah nih, imamnya Al-Baqarah. Padahal tuh imam di ayat ke-7 ruku juga, hadirin. Ya Allah, gak ada imam sampai selesai, gak ada di sini. Jadi kalau udah merasa, ya Allah imamnya lama banget. Kalau kalimat-kalimat itu muncul di dalam hati kita, maka hilanglah ihtisab. Begitu ihtisab hilang, gak ada itu Lailatul Qadar. Jangan mimpi. Makanya mereka senang ya, protes. Kok cuma 7,5 juz? Kita minta 10 juz nih. Biasanya 10 juz kita. Senang. Ya Allah. Jadi harus senang jamaah, harus senang. Masuk salat, masuk jadi makmum, imamnya alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat apa tuh? Ali Imran. Jadi alhamdulillah Ali Imran. Alhamdulillah bagus, panjang nih. Gitu senang ya. Alhamdulillah. Jadi panjang nih malam ini. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Jadi senang, dapat Ali Imran tuh senang. Bukan tamat hidup gua. Ya Allah. Habis gua nih. Ali Imran lagi. Nyesel. Padahal si Dudung udah ngajak sholat di masjid sebelah. Itu lebih terkontrol. Gitu. Itu kalau udah mikir begitu nggak dapat hadirin. Ikhtisab, seneng deh. Seneng hadirin. Itu ikhtisab. Kalau enggak bukan ihtisab jamaah sekalian.
Hadirin, Sa'ib bin Zaid mengatakan dulu itu imam tarawih bacanya panjang banget. Hatta kuna na'tamid alal asa. Sampai kita kalau tarawih itu bawa tongkat. Bawa tongkat. Min tulil qiyam, saking lamanya. Jadi mereka nggak komplain, nggak kuat, bawa tongkat ya mah. Jadi antum kalau apa punya masalah pengapuran tulang dan seterusnya, ya udah bawa bangku, bawa tongkat. Kalau asam uratnya kambuh gitu loh, karena bukanya nggak karu-karuan, bawa tongkat. Bukan komplainin tuh imam, tongkat. Udah bertumbuh deh mereka di situ. Wa kanu yansarifuna illa indal fajar. Dan mereka baru bubar witir sebelum masuk waktu fajar. Dari pada isya sampai jam 4, sampai jam 4:15. Itu hadirin yang Allah muliakan. Bahkan Ibnu Mas'ud itu kalau jadi imam salat taraweh, apa kata Alqamah bin Qais, kata Alqamah bin Qais, bubaran tarawehnya Abdullah bin Mas'ud illa kama baina adzanil maghrib ilan insiraf minha. Bukan bubarannya, mohon maaf, masuk witirnya itu seperti adzan maghrib sampai salam salat maghrib. Nah itu. Jadi kalau jarak, jika waktu kita menuju adzan subuh sudah sampai dengan antara adzan maghrib sampai salat maghrib selesai, baru Abdullah bin Mas'ud witir. Kalau nggak witir-witir. Dan gak ada yang protes. Ikhtisab. Ikhtisab. Makanya kan tentang masalah salat taraweh, apa riwayat dalam hadis Abu Dawud, qama Rasulullah SAW bi ashabihi marra ila thuluthul lail. Nabi SAW pernah mengimami salat taraweh sampai sepertiga malam. Sepertiga malam berarti berapa? Kalau di sekarang nih, jam 6 sampai jam setengah 5 gitu ya. Bagi 3 berapa jadi? Sepertiga malam jam berapa? 6. Nah, berarti sepertiga berapa? Bagi sepertiga aja tuh. 3 jam setengah. Sampai jam berapa? 1, ya Allah. Ya enggak lah mas, bukan jam 1. Jam 10, jam 11 gitu ya. Jam 10, jam 11. Terus setelah sepertiga, Nabi jadi imam, pernah juga setengah malam. Kan Nabi kan pernah memimpin sholat tarawih. Jadi sampai setengah malam, sampai jam 12, sampai jam 1. Itu begitu selesai setengah malam, para sahabat nggak melihat Nabi nggak melanjutkan sampai mau subuh, itu mereka kan request. Lon nafaltana bi baqiyati lailatina hadhihi, kata mereka. Ya Rasulullah, kenapa tanggung banget sih setengah malam? Kenapa nggak sampai subuh aja? Request hadirin, sahabat tuh minta. Ya sayang nih ya Rasul, gitu loh. Ya Allah. Anda bayangin gak sih, salat taraweh, Nurul Iman, sampai jam 11 belum selesai. Gitu loh. Kira-kira antum bertahan sampai jam berapa? Subhanallah. Ini request, sayang Rasul, nambah aja lagi. Lalu baru Nabi mengatakan, man qama mal imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, dia dapat pahala sampai subuh. Jadi itu request mereka hadirin. Minta. Kok udah selesai sih? Tanggung ya Rasul. Tanggung jamaah. Bayangin. Selesai jam 12, jam 1 tanggung. Ya Allah. Kita baru 1 juz ketiduran pas sujud. Bayangkan. Kejadian jamaah. Ya Allah. Tidur dia. Tidur beneran. Saya ngeliat sebelah anak tidur waktu itu. Pertama saya pikir dia khusyuk banget. Tapi kenapa nggak bangun-bangun? Tidur, ya Allah. 1 juz, 1 juz. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan.
Lalu yang berikutnya, baca Al-Quranul Karim jamaah. Baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Ini ini hari ke-20. Hadirin yang Allah muliakan. Kalau Al-Imam Al-Aswad berada di tengah-tengah kita, maka di hari ini beliau sudah khatam 10 kali hadirin. 10 kali. 10 kali di hari ini. Al-Imam Al-Aswad. Bagaimana dengan kita? Udah berapa juz kita? Sudah berapa juz kita? Minimum kita udah 20 juz harusnya. Minimum. Sore ini kita sudah 20 juz. Imam Abu Hanifah, kalau beliau berada bersama kita, itu hari ini udah 40 hadirin. Gimana 40 Pak Ustadz? Juz kan cuma 30. Dia offside tuh Pak Ustadz. Bukan 40 juz, 40 kali khatam. Al-Imam Abu Hanifah. Hari ini kalau bersama kita 40 kali khatam. Subhanallah. Tambah jemaah. Al-Imam Qatadah itu di Ramadan 3 hari khatam. 3 hari khatam. 3 hari khatam. Begitu masuk 10 hari terakhir, sehari khatam. Sehari khatam. Sehari khatam. Hadirin. 10 hari terakhir. Harus ditambah. Dan kalau kita udah mentok, maka pegang hadis Nabi SAW berikut ini. Nabi mengatakan, SAW, man qara'a mi'ata ayah fi laylah kutiba lahu kunutu laylah. Barang siapa yang membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat di sebuah malam, maka dia akan mendapatkan bonus pahala sholat taraweh semalam suntuk. 100 ayat di malam maghrib sampai subuh. Jadi minimum di 10 malam terakhir ini kita baca 100 ayat minimum. Syukur-syukur bisa kayak Imam Qatadah, semalam khatam, semalam khatam, semalam khatam. Ya. Jadi satu malam berapa hadirin? 100. 100. Dan kalau bisa lanjutkan bacaan kita. Dan gak usah diakal-akalin. Pokoknya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa. Udah gitu-gitu aja udah tiap malam. Ya dapat sih 100, tapi masa anak tambahin dong bacaannya. 100 lah. Jadi bayangkan ya, kalau tiap malam kita sholat isya dan subuh berjamaah. Lalu taraweh berjamaah. Lalu baca Quran minimum 100 ayat semalam. Maka semalam suntuk. Semalam suntuk, semalam suntuk. Berarti satu malam, kalau malam ini kita lakukan itu malam 21, berarti kita mendapatkan pahala 3 malam suntuk. Itu udah suntuk banget jamaah. Iya benar deh, udah suntuk tuh. 3 malam. Itu pentingnya ilmu. Itu pentingnya ilmu. Ketika kita terbatas, kita tahu apa yang harus kita perbuat. Poin yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan. Yang terakhir jamaah, yang terakhir.
Malam-malam ini adalah malam-malam munajat kepada Allah. Malam-malam minta kepada Allah. Khususnya minta ampunan jamaah. Minta ampunan. Itulah inti dari iktikaf. Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Rajab jamaah menjelaskan bahwa inti dari iktikaf adalah berkholwat dan al-inqita' ilallah, memutuskan komunikasi dengan dunia, dengan makhluk sementara karena sibuk dengan Rabbul Alamin. Itu inti itikaf. Makanya Nabi waktu itikaf pakai tenda jamaah. Bukan hanya sebatas berdiam diri di masjid. Harus ada sesi berdua dengan Allah Jalla wa'ala. Harus ada sesi cerita lah sama Allah. Harus ada sesi kita minta ampunan kepada Allah. 10 malam ini adalah waktunya kita mengabsen kembali dosa-dosa kita, khususnya pada tahun ini maupun tahun-tahun yang lalu. Lalu kita bersihkan dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai permintaan ampun. Maka ampunilah kesalahan-kesalahanku. Hadirin, rugi orang yang tidak punya momen ini di 10 malam terakhir. Rugi jamaah. 10 malam terakhir waktu terbaik untuk berkhalwat dengan Allah. Waktu cerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan dosa-dosa kita kepada Rabbul Alamin. Baik yang dulu jamaah, waktu kita nggak sholat, mungkin ada di antara kita yang dulu berzina, lalu mengkhianati istri atau suaminya dan anak-anak. Mereka nggak tahu, tapi kan Allah tahu jamaah. Malam-malam ini waktunya. Waktu kita ngecewain orang tua kita, bikin beliau marah, bikin beliau nangis. Coba ingat itu di malam-malam ini. Lalu tumpahkan air mata tersebut. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika orang tua kita udah nggak ada. Antum mau minta maaf ke siapa? Antum mau peluk siapa? Nggak ada yang bisa dipeluk. Khususnya mungkin saking nyebelinya kita sampai keceplosan dari lisan mereka, kamu tuh durhaka sama aku. Oh, minta tolong, minta ampun hadirin di malam-malam ini. Atau skandal-skandal kita yang nggak ada orang yang tahu. Hanya kita dengan Rabbul Alamin. Ini saatnya munajat. Dan rasakan kenikmatannya. Kata Malik bin Dinar, ma taladzadzal mutaladzidun bimithli munajatillahi azza wa jal. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada berdua-dua dengan Allah. Hadirin, iman kita dipertaruhkan.
Karena hanya orang-orang yang jatuh cinta dengan Allah yang betah bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama klasik mengatakan tuba liman yastauhishu bin nasi wa yataladdadu birrahmani. Beruntunglah orang yang gampang bosan ketika bersama dengan makhluk dan manusia, tapi menikmati saat-saat bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin malam-malam ini jamaah. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalath. Anda cari kenikmatan di 3 hal. As-salah. Cari kenikmatan di waktu Anda sholat. Khususnya sholat malam. Setelah sholat wajib. Dan 10 malam ini waktunya sholat malam jamaah. Wal Quran, kata Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan carilah kenikmatan ketika Anda membaca Al-Quran. Wad du'a. Dan carilah kenikmatan dan sensasi ketika Anda berdoa, meminta ampun sama Allah. Fa'in wajadtumuha. Dan kalau Anda merasakan sensasi itu, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu kalau mendengar asma-asma Allah, hati mereka bergetar. Ada sensasi jamaah. Ada kenikmatan, ada kelezatan. Kalau Anda mendapatkan itu, fahfadhu, jaga baik-baik. Jangan sampai lepas. Wahmadullah. Dan puji Allah. Bersyukur kepada Allah. Oh, itu artinya Anda mukmin hadirin. Kalau bisa sampai hati bergetar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya, Ustadz doa 10 malam terakhir itu apa Ustadz? Lalu dijawab, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni. Tapi ternyata banyak yang gak puas hadirin. Tanya lagi, yang lain apa? Itu kan malam Pak Ustadz. Masa cuma 1 kalimat? Hadirin. Ini yang membedakan. Orang-orang yang punya level tinggi. Itu bisa memanfaatkan 1 kalimat tersebut untuk sepanjang malam. Sebelum doa-doa yang lain. Kenapa kita merasa Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni itu kurang? Karena ketika baca kita hanya baca dengan lisan. Bukan baca dengan hati. Karena ketika kita baca kita nggak ingat dosa-dosa kita. Hadirin. Di Arafah itu, di Arafah. Sunnah berdoa itu dari zuhur sampai maghrib. Zuhur sampai maghrib. Dari buku-buku klasik sampai yang saya lihat dengan kedua mata saya sendiri. Itu banyak hamba-hamba Allah. Setelah khutbah dan sholat, setelah khutbah sholat, zuhur nih, ada zuhur. Itu yang dia lakukan. Dia angkat tangan, lalu dia tutup, lalu dia nangis. Nangis. Dari zuhur sampai maghrib, tidak ada satupun kalimat yang bisa dia ucapkan. Hanya nangis. Dan mengucapkan kalimat ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun. Terus terisak-isak. Hanya kata-kata ampun. Dan itu bisa dari zuhur sampai maghrib. Karena dia minta ampun dari hati jamaah. Ketika dia mau mohon ampun, dia ingat dosanya, dosa kesyirikannya. Dosa dia bentak orang tuanya. Gimana kita nggak nangis?
kita ingat itu gimana kita nggak nangis? Dosa kita zolimin orang, kita makan duit orang, lalu nanti waktu orang nuntut kita pada hari kiamat. Sekarang kan enak, Anda nggak pernah dituntut aja. Dosa nggak sholat, hadirin. Allah sudah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang sholat. Wailun itu lembah di neraka jamaah. Itu bagi siapa? Orang-orang yang nggak sholat, bukan orang yang sholat tapi lalai. Terus gimana yang nggak sholat? Gimana yang nggak sholat 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun? Allahumma innaka afun tuhibbul afa tuh cukup jamaah. Kalau antum angkat dari hati antum. Tapi yang jadi masalah selama ini kita cuma lisan Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu. Hadirin, ya kurang. Tapi kalau dari hati, perlu kita absen. Dosa kita sama anak kita nggak didik dia dengan benar. Oh itu bisa habis hadirin hari kiamat. Dosa sama kakak kita, sama adik kita, aduh hadirin. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu. Coba tuh meresapin, ya Allah engkau tuh zat yang maha pengampun dan menyukai permintaan. Tolong maafin ya Allah, maafin. Hadirin nangis hadirin. Hadirin ini itu lezat, itu nikmat. Makanya ketika Ka'ab bin Malik taubat, apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kata Nabi, absyir, bergembiralah untuk hari terbaik dalam hidupmu wahai Ka'ab. Dari sini para ulama mengatakan hari pertaubatan adalah hari terbaik dalam kehidupan seorang hamba. Dan inti taubat itu penyesalan. Dan sebagian ulama kelas inti taubat itu dumu', hadirin. Inti taubat itu air mata. Artinya, oh nikmat. Rugi orang yang gak pernah meneteskan air matanya karena mengingat dosa-dosanya. Ini bukan cengeng zaman. Ini sensasi. Ini bukan lebay. Ini lezat. Ini kelezatan. Hadirin, Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim pernah mengatakan, innahu la yakunu li ilallahi hajah. Aku punya masalah. Aku lagi sakit. Fad'uhu. Lalu aku berdoa kepada Allah agar Allah angkat penyakitku. Fayaftahali min ladhili ma'rifati wa halawati munajati ma la uhibbu mahu an yu'ajjila qada'a hajati khasyata an tansarifa nafsi an dhalik. Lalu Allah bukakan kelezatan dalam mengenal dirinya. Allah bukakan diriku kelezatan dan rasa manis bermunajat kepada Allah. Hadirin, bicara dengan Allah itu kenikmatan. Saking nikmatnya kata Imam Ahmad, sampai aku pada sebuah titik berandai-andai Allah tidak segera menyelesaikan musibahku atau mengangkat penyakitku. Dan aku khawatir kalau penyakit itu diangkat dan musibah itu diangkat, rasa nikmat ini hilang dariku. Subhanallah. 10 malam terakhir jamaah. Kalau kita tidak mengambil momen ini untuk berkomunikasi dengan Allah, rugi. Cari spot yang kosong di masjid. Cari ruangan kosong di rumah kita di 10 malam ini, lalu mulai cerita kepada Rabbul Alamin. Hadirin, kita pasti kita nyaman ketika berbicara dengan sahabat-sahabat terbaik kita. Pertanyaan saya simpel,
Memangnya Allah kalah baik ya sama sahabat kita? Sehingga kita kurang percaya bahwa ceritakan semua masalah itu membuat kita tenang. Hadirin, sama manusia, terkadang kita nggak butuh solusi dari dia. Kita hanya butuh pendengar. Ibu saya itu beberapa sering ditelepon waktu dulu sama seseorang ibu. Itu kalau uniknya, kalau si ibu ini nelpon ibu saya, ibu bisa sambil ngerjain macam-macam. Terus saya tanya, siapa bu? Gitu loh. Siapa bu? Terus ibu akan bilang, Tanta. Gitu loh. Begitu beliau sebutkan namanya, saya langsung paham. Oh, lagi nangis. Saya nanya, lagi nangis. Terus kata ibu saya, iya lagi nangis. Gitu loh. Jadi ternyata Bu Fulana ini nelpon ibu saya cuma buat nangis aja. 10 menit, 15 menit. Selesai nangisnya jamaah. Nangisnya selesai. Lalu ibu saya tanya, apa yang bisa saya bantu mbak? Kata beliau, si ibu ini, gak ada. Terima kasih mau dengar tangisan saya. Saya udah plong sekarang. Hadirin. Kenapa kita gak pernah nangis sama Rabbul Alamin? Emangnya Allah kalah ya sama manusia? Emangnya Allah gak bisa buat kita tenang ya? Al-Alimul Khabir jamaah. Yang maha mengetahui semuanya. Al-Muhsin Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mampu merubah seluruh dinamika dan masalah yang kompleks yang ada di hadapan kita. Kenapa kita gak pernah nangis di hadapan Allah? Sekeras itukah hati kita jamaah? Kata Nabi, menangislah. Kalau Anda tetap gak bisa, paksa diri Anda menangis. Dan rugi. Dan Nabi katakan ada 2 mata yang tidak akan dibakar pada hari kiamat. Yang pertama, mata yang begadang menjaga perbatasan. Dan yang kedua, mata yang menangis pada saat di dunia karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir menangislah, cerita, curhat, dan minta solusi kepada Rabbul Alamin. Dan kalau sampai malam ke-28, 29, 30 Anda nggak bisa menangis, malam terakhir itu tangisi betapa bekunya hati kita nggak bisa nangis. Kalau di malam-malam paling berkah Anda nggak bisa nangis, gimana di malam-malam lain? Hadirin, yang terakhir, catat baik-baik ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Al-ladzatu, kenikmatan, ala qadri, itu tergantung al-himmah. Tergantung betapa besarnya ambisi kita, betapa besarnya perjuangan kita, dan betapa besarnya pengorbanan kita. Kenikmatan itu tergantung betapa besarnya ambisi, perjuangan, dan pengorbanan. Hadirin, banyak para ulama klasik dulu itu begitu sholat Idul Fitri mereka nangis, hadirin. Tapi kenapa kita nggak pernah nangis di hari raya Idul Fitri? Kenapa kita nggak pernah nangis ketika sholat Id? Karena beda perjuangan. Karena kita nggak berjuang di 10 malam terakhir. Karena kita anggap ini hari-hari biasa saja. Sedangkan mereka 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. 1 hari khatam, 1 hari khatam, 1 hari khatam. Kita nggak nangis di hadapan Allah. Mereka nangis di hadapan Allah. Beda. Kalau kita ingin mendapatkan sensasi, berjuanglah. Untuk malam ini, esok, sampai 10 malam ke depan.
Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan hadirin, ingat selalu doa malaikat Jibril. Rogima anforojulin, celaka seseorang. Masuk di bulan Ramadan, lalu Ramadan berakhir dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Waktu kita hanya tinggal 10 hari lagi. Maksimalkan. Dan semoga Allah mengampuni dosa yang berbicara dan dosa yang mendengar, dan kita semua dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan husnul khatimah di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak ada waktu sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.